Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Semoga sahabat-sahabat semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudian panjang umur, sehat walafiat, dan juga diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini tanpa ada halangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya agak berbeda dengan mengenakan seragam, yaitu jas Rijalul Ansor, salah satu badan semi otonom di bawah kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor, salah satu organisasi kepemudaan milik Nahdlatul Ulama. Kenapa saya menggunakan seragam ini? Karena pada momentum kali ini saya akan mengkaji salah satu kitab yang sangat fenomenal bagi saya, yaitu sebuah manaqib, kitab perjalanan hidup seorang mahakiai, seorang Rais Akbar Nahdlatul Ulama, beliau Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Kalau sahabat-sahabat pengen cari kitabnya, seperti ini ya. Kitab ini namanya An-Nahru Jari, salah satu kitab yang disusun oleh seorang kiai yang bernama Kiai Haji Shodiq Hamzah, pengasuh pondok pesantren As-Shodiqiyah Kaligawe Semarang. Kitab ini berisi penulisan berupa Arab Pegon, jadi susunan bahasa Arab, kemudian di bawahnya diterjemahkan pakai tulisan Arab berbahasa Jawa. Nah, ini merupakan kitab syarah atau terjemah dari kitab aslinya yang berjudul Al-Alamah Al-Haji Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlal li Indonesia, yang berjudul Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, Peletak Dasar Kemerdekaan Indonesia. Nah, kitab yang asli itu sahabat-sahabat sebelumnya pernah dikaji oleh Gus Baha pada saat Haul Gusdur tahun kemarin 2019. Itu menarik itu. Kemudian diterjemahkan dengan bahasa Indonesia dengan tata bahasa yang bagus oleh Romo Kiai Simbah Kiai Haji Mustafa Bisri, atau yang sering kita kenal dengan Gusmus. Beliau terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Hanya saja terjemahan yang bahasa Indonesia itu hanya beredar di kalangan intelektual akademisi saja. Nah, oleh karenanya banyak tuntutan dari kalangan masyarakat, terutama para kiai kampung dan masyarakat bawah, menghendaki adanya sebuah terjemahan kitab yang asli tadi itu diterjemahkan dalam bahasa Arab Pegon atau Jawa. Kemudian hal ini diwujudkan oleh Mbah Yai Shodiq Hamzah dengan menuliskan risalah kitab An-Nahru Jari. Oh ya, kitab yang pertama, yang awal, yang judulnya Al-Alamah Al-Haji Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlal Indonesia, itu ditulis oleh seorang jurnalis berkebangsaan Arab Lebanon yang pertama, Sayyid Asad Shihab ya. Dia mengalami masa kehidupan Hadratus Syekh, kemudian beliau catat, beliau tulis, hanya saja diterbitkan setelah Hadratus Syekh wafat. Nah, keunikan dari Sayyid Asad Shihab ini, beliau menerbitkan kitab-kitab karya beliau ini setelah tokoh-tokoh pejuang muslim di Indonesia itu wafat. Karena satu, untuk menjaga semacam marwahnya beliau, tokoh yang dipelajari itu. Kemudian juga karena manaqib itu kan sifatnya dia menulis riwayat perjalanan orang-orang soleh. Berbeda dengan kitab maulid. Kalau kitab maulid kan sejak Nabi lahir pun itu sudah ditulis, kebaikannya dijamin oleh Allah. Tapi kalau orang soleh bisa saja ada kemungkinan potensi untuk melakukan kesalahan. Makanya dilihat sampai khatamnya, sampai wafatnya, itu baru kitab manaqib itu diterbitkan. Kemudian sahabat-sahabat, ada yang menarik dari Mbah Yai Shodiq Hamzah, itu penulis kitab An-Nahru Jari ini.
Kitab An-Nahru Jari ini kan kalau kita maknai secara harfiah, secara lughawi kan maknanya sungai yang mengalir airnya. Nah, apa hubungannya sungai mengalir kok dengan bahasa? Di antara alasan Simbah Kyai Sodik Hamzah memberikan judul Kitab An-Nahru Jari ini adalah yang pertama dengan alasan semoga amalan menulis kitab ini, amalan Hadratus Syekh itu mengalir terus menjadi jariyah, pahala kebaikan hingga akhir hayat, bahkan ila yaumil qiyamah. Jadi pahalanya terus menerus sambung menyambung. Yang kedua alasannya adalah Mbah Yai Sodik itu terharu, menangis sebab ketika membaca kitab ini terenyuh. Lah yo Mbah Hasyim ini nisbate pahlawan, pejuang, perjuangannya kok sangat berat sekali. Mendirikan pondok itu sampai dirusak, diobrak-abrik sama pihak kolonial Belanda. Kemudian yang kedua, seorang sosok kiai yang sebegitu besar jasanya bagi negara kok sampai tidak ada yang menuliskan biografinya. Kalaupun ada yang menuliskan biografi kehidupannya, itu justru malah yang menulis adalah orang luar negeri, yaitu si Sayyid Asap Shihab. Jadi kan orang yang pribuminya malah nggak ada. Kemudian juga Mbah Hasyim itu sampai akhir hayatnya itu belum diakui sebagai pahlawan nasional. Nah, walaupun ini yang terakhir tidak menjadi soal bagi Mbah Hasyim maupun bagi dzurriyyahnya Mbah Hasyim, akan tetapi pengakuan ini perlu, penting oleh negara, sebab dari pengakuan negara kepada pejuangnya, kepada pahlawannya inilah kelak generasi muda, generasi yang akan datang akan mengenal jasa-jasa para pahlawan yang telah mendorong, menggagas kemerdekaan Indonesia ini. Mudah-mudahan beliau semua diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya, ya. Kita kirim Fatihah, kita kirim doa dulu pada beliau semua. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi ta'ala bi syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa waladihi wa dzurriyyatihi wa ila jami'il ikhwanihi min anbiya wa mursalin wa awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa ulama wa amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa anfusun sultan wa istisyan wa qatil jannah wa ila hadrati bil maunati syekhina wa murbi ruhina Hadratus Syekh Syarif ila hadrati Syekh Asad Syihab ila hadrati Syawlillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, yang kedua, kajian ini saya dedikasikan yang pertama untuk peringatan Harlah GP Ansor yang ke-86. Semoga di usia yang ke-86 ini GP Ansor, Banser oleh jalur Ansor semakin jaya, semakin solid, semakin kuat dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kemudian yang kedua, saya dedikasikan untuk mengenang jasa Rois Akbar Hadratus Syekh Hisham Asy'ari yang tepat pada tanggal 7 Ramadan kemarin beliau haul yang ke-75 tahun. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa qulu'umihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyebut asma Allah Ar-Rahman kama huwalas Ar-Rahim kama asai indal akhirat lakum. Qad la yakhturu biyalin. Kadang-kadang ora terpikir, ora nyongko ing dalam ati anna hadza zaima sapa satemene ikilah pemimpin kang muslim al-islami kang Islam al-jalila kang agung wa wadi'a lan dadi letak
Labinatul Istiqlali, batu kemerdekaan Indonesia ing bangsa Indonesia, walladzi lan wong akeh rafa'a kang ngibarake sapa alladzi allamal jihadi ing bendera jihad, qaulan kelawan ucapane, wa amalan lan tindakane, bisilahi kelawan pedang al abiyati kang putih, waza'a lan mengguncang sapa hadzal zaim arkanal isti'mari ing sendi-sendi penindasan al-Hulandi kang bangsa Belanda. Huwa mimman utawi hadzal zaim iku saking wong sabako kang dhisik lahu ketuwiman an thalabal ilma opo murih sapa man ing ilmu fil harami ing dalam tanah haram asyarifi kang mulya fi Makkahul Mukarramah ing dalam kota Makkah al Mukarramah fi ami ing dalam tahun 13.008 Hijriah. Rawuh sahabat-sahabat yang saya muliakan, di awal pembahasan kitab ini Sayyid Asyad Shihab mengatakan bahwa beliau tidak habis pikir, orang nyongko, tidak menyangka bahwa letak dasar kemerdekaan Indonesia itu ternyata dikobarkan oleh seorang kiai. Bahkan Gusmus dalam terjemahan kitab versi Indonesianya beliau menyebut Hadratus Syekh itu sebagai maha kiai. Kenapa bisa disebut maha kiai? Ini bukan tanpa alasan, sahabat-sahabat. Sebab beliau itu sejak belajar di kiai-kiai Jawa, mulai dari Mbah Soleh Darat, Syekhona Khalil Mangkalam Natura, kemudian sampai ke Makkahul Mukarramah, itu sering menjadi rujukan teman-temannya, bahkan gurunya pun juga belajar pada beliau. Sebuah contoh misalnya, Syekhona Khalil itu kalau pas pasaran ngaji posoan Ramadan seperti ini, itu beliau dari Madura datang ke Tebuireng hanya untuk ngaji Sahih Bukhari Muslim. Nah, saat selesai pengajian Sahih Bukhari Muslim itu, Syekhona Khalil sama Mbah Hashim itu rebutan keluar masjid untuk menatakan sandalnya. Jadi Mbah Hashim notok ke sandal Mbah Khalil juga natak ke Mbah Hashim. Mbah Hashim takdim sebab Mbah Khalil kuwi gurune, Mbah Khalil minangka guru Mbah Hashim yo takdim mergo berguru kitab hadis karo Mbah Hashim sing notabene adalah santrinya. Jadi pemandangan yang apik ini sudah terjadi sejak dulu. Nah, ketika Mbah Hashim belajar di Makkahul Mukarramah itu, beliau selalu menjadi rujukan bagi siswa-siswa santri-santri yang berasal dari Asia Tenggara. Sebut saja misalnya dari negara Malaysia, Siam, Thailand, kemudian Burma, Myanmar, bahkan dari Indonesia sendiri. Itu setiap beliau membuka lekok, membuka perkumpulan halakoh itu, kanan kirinya selalu penuh oleh santri-santri dari Asia Tenggara. Nah, santri-santri itu kemudian pulang ke Indonesia juga membuka pesantren, membuka majelis taklim, sehingga mendidik santri-santri yang akhirnya menjadi kiai-kiai, mendidik terus sampai akhir saat ini. Jadi sangat pantas, sangat wajar bila Mbah Hashim ini kemudian disebut sebagai maha kiai. Nah, ini Syed Asyad ini tidak menyangka kok Mbah Hashim ternyata kok bisa. Ternyata peletak dasar kemerdekaan itu justru tidak dimulai dari kaum ningrat, dari kaum bangsawan, bukan, tapi dimulai dari seorang kiai. Ya, jadi pergolakannya Mbah Hashim, semangat juangnya Mbah Hashim itu ternyata didengar sampai ke pemerintah Hindia Belanda, merontokkan sendi-sendi kolonial penjajah Belanda gitu. Hingga akhirnya Mbah Hashim pun sempat mengalami penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh Belanda. Intisari ya sahabat, ringkasan dari kajian
episode pertama ini adalah bahwa siapapun kita ya, entah kita ditakdirkan menjadi seorang ilmuwan, menjadi seorang bangsawan, menjadi seorang kiai, menjadi seorang pengusaha, ayo kita sama-sama mencintai bangsa kita, mencintai tanah air kita. Sebab di tanah air kita inilah kita lahir, tumbuh, dan menutup mata itu hanya di Indonesia. Kalau kita tidak mencintai tanah air kita sendiri, maka siapa akan mencintai tanah air? Mustahil kita mengharapkan orang dari bangsa lain untuk mencintai tanah air kita. Marilah kita jaga, inilah warisan kiai-kiai kita, inilah warisan ulama-ulama kita. Ya, saya tutup dulu, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.